Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya lagi ada di Waduk Citra Raya. Ini adalah waduk legend ya. Dulu teman-teman dari Citra Raya pernah bikin area bermain untuk sepeda-sepeda MTB. Dari mulai XC sampai juga sempat bikin beberapa mini bike park di sebelah sana di ujung. Pernah dipakai untuk teman-teman yang mau latihan downhill, biasa latihannya di sini. Dipakai juga buat BMX. Kemudian waktu itu lagi musim sepeda street jump, jadi pada bikin obstacle di sana, ada drop-dropan, kemudian banyak mainannya lah. Sampai akhirnya nggak lama, karena mungkin ada, ini tanahnya bukan tanah sendiri ya, tanah Citra, nggak lama bubar lah itu bikin mainannya, sekarang pindah ke KTA tuh. Tapi di sini udah lama banget ya, udah dari tahun 2000-an waktu itu, sekitar tahun 2005 mungkin deh, saya juga lupa ingat, belum begitu suka sepeda waktu itu ya. Terus juga ini dulu di sini sempat dibikin area balap, untuk balap sempat ada XC race di sini, karena ini muter lumayan agak jauh ya. Kalau buat main buat acara event XC gitu, ini balapan di sini enak banget karena tempatnya emang mendukung banget. Cuma sekarang udah nggak pernah dipakai lagi karena bagian sana juga udah dibikin, udah dirapiin sama Citra, mau dibikin perumahan. Rencananya sih katanya mau dibikin walking track, karena akhir-akhir ini banyak juga nih orang-orang Citra yang suka jalan, yang suka lari, lagi hype banget. Jadi mungkin nantinya akan dibikin jogging track di sini. Ya mudah-mudahan ya. Jadi ini video ketiga saya. Niatnya bikin tiap minggu, cuma kayaknya susah gitu ya. Salut lah buat teman-teman yang konsisten untuk bikin konten tiap minggu. Ternyata nggak gampang. Akhirnya ya karena saya nggak ada niatan apa-apa, cuma iseng aja mengisi waktu luang. Ya seniatnya saya aja lah bikin ya. Kemarin dia mau bikin video ke perjalanan ke goes nanjak ke Jasinge, tapi nggak jadi karena waktunya nggak pas. Sampai akhirnya sekarang lagi ada waktu luang, saya mau bikin video review ini sepeda saya ini Casio 2 yang udah lumayan lama saya pakai. Ya nggak lama-lama banget sih, baru sebulan lah ya dari pertama beli, dan dipakai beberapa kali ke gue setiap hari itu udah pasti. Kemudian saya pernah pakai ini ke Blusukan waktu pertama kali datang, langsung dipakai ke Rumpin waktu itu bareng sama Om Willy. Lumayan mengejutkan, saya kira bakal dikasih ke adventure biasa, masuk kampung gitu, ternyata sampai masuk ke tanah-tanah. Dan waktu itu habis hujan, jadinya becek banget, bener-bener disiksa lah sepedanya kemarin di X-an lah, light XC lah. Terus juga saya pakai ini, sempat pakai goes agak jauh, jajal fondo-fondoan 100 kilo ke Tanjung Kait waktu itu lewat Gunung Kaler. Nggak ada gunung-gunungnya sih, namanya dong Gunung Kaler. Cuma jalanannya banyakan flat di jalan raya, dominasi aspal waktu itu ya, 100 kilo. Sisanya ya goes-goes di sini aja, goes tiap pagi komuter sejam sampai 2 jam lah, sekitar 20 sampai 30 kilo. Oke, kita langsung aja. Oh iya, sebelum ini biasalah ada muka madimanya, jangan langsung nih karena temanya hari ini adalah vlog. Jadi ya ada muka madimahnya dikit lah ya. Jadi bagaimana saya bisa nyampe sepeda ini, gimana saya akhirnya beli sepeda ini. Jadi awalnya yang kita tahu, saya doang yang tahu ya. Kemarin saya pakai sepeda Four Corners, dan akhirnya saya jual sepedanya dan saya ganti sepeda ini nih Casio 2. Belinya kemarin di Charlie Bike, karena udah muter-muter kemana-mana nggak ada barangnya, terutama seri yang baru. Kalau yang lama beberapa toko masih jual, sempat nanya ke Rodaling masih ada yang lama, tapi untuk yang barunya, seri barunya belum ada. Dan yang dekat-dekat toko offline-nya ada di Charlie Bike, ya udah akhirnya saya beli di sana. Dan sebelum beli sepeda ini sempat pilih-pilih sepeda banyak juga sih, gravel lagi musim ya. Terus udah gitu sekarang pabrikan udah macem-macem pilihannya, nggak cuma 1-2, sekarang hampir setiap pabrikan tuh udah punya
apa namanya, sepeda gravelnya tuh udah makin banyak klasifikasinya. Ada yang untuk urban gravel, untuk adventure, bike camp, udah makin banyak aja, sampai race juga. Yang untuk race juga ada, untuk balapan speed aero ya, itu juga udah mulai banyak. Di Polygon kemarin banyak banget sekarang ya, ada seri pet, ada seri band, terus Tambora, terus nanti juga bakalan ada keluar baru. Lihat di IG-nya Rodal Polygon itu sempat pameran di Eurobike, itu sempat ada sekelibet sepeda gravel baru. Itu nggak tahu, belum tahu kapan rilisnya ya, tapi keren banget sih itu, karbon, modelnya juga nggak aneh-aneh, keren. Terus ada juga di tempat lain mungkin ya udah makin banyak lah, dan akhirnya saya kemarin milihnya Marin juga banyak, nggak cuma 1-2 ya, ada yang karbon, seri karbon, terus alloynya juga banyak, kromolinya juga banyak, dan akhirnya saya milih sepeda ini Casio 2 karena emang ini sepeda kepinginnya udah lama ya. Pas zaman waktu masih beli Four Corners dulu, sempat pengen beli sepeda ini, cuma nggak kesampaian karena ya niatnya waktu itu cuma gue senggang aja di sela-sela main MTB waktu itu, pengen punya sepeda gravel. Akhirnya beli sepeda gravel yang nggak terlalu mahal, yang sesuai budget aja. Akhirnya pilihan saya jatuh kepada Four Corners waktu itu, walaupun sempat pengen punya sepeda ini ya, cuma harganya agak tinggi, masih baru-baru keluar, sekitar 19-an lah waktu itu harga bandrol di toko. Jadi ya secondnya juga belum banyak, dan harga second baru masih nggak jauh beda selisihnya. Jadi ya udahlah, beli yang ada aja waktu beli Four Corners. Setelah dipakai udah hampir 3 tahun lah, 2 atau 3 tahun, dan puas. Sampai akhirnya kemarin sepeda semua saya jual, sisa 1 sepeda gravel yang Four Corners itu. Nggak lama ya, namanya manusia pengen punya sepeda yang agak bagusan dikit, yang speknya lebih bagus ya, kayak naik kelas gitu ya. Akhirnya saya pilih sepeda ini, sepeda Marin Casio 2 ini. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya balik lagi ke kromoli, walaupun sempat juga pengen punya karbon, galau juga pengen alloy atau kromoli, karena bobotnya emang kita tahu kromoli agak terlalu berat dibandingkan dengan alloy dan karbon. Sempet pengen terakhir tuh akhirnya mengerucut ke 2 sepeda, Gestalt 2 sama yang ini. Sama-sama mirip, speknya sama persis, peruntukannya juga hampir sama, tapi akhirnya saya milih ini karena nostalgia di kromoli ini ya, nggak bisa hilang. Rasa kromoli itu kayaknya nggak bisa digantikan gitu, nyamannya kromoli itu nggak bisa digantikan. Akhirnya saya tetap milih sepeda ini Casio 2. Oke, lanjut aja, kita langsung review sepeda ini. Tapi sebelum review, biasa ini ada sponsor masuk, asik. Sponsor, nggak sponsor banget ya, ini sponsor masuk sebagai dukungan saya terhadap event terhadap komunitas ini, Make Noise. Ini komunitas yang dibuat oleh istri saya, komunitas olahraga PON, yang kebanyakan yang olahraga PON ini kebanyakan cewek-cewek ya, ibu-ibu, dari ibu-ibu, anak muda, sampai ya wanita karir, banyak lah semuanya. Olahraganya asik sebenarnya. Walaupun aslinya ini olahraga bukan cuma buat perempuan aja ya, laki-laki juga bisa. Saya pernah nyoba waktu itu, ikut sekali, dan ternyata capek banget olahraganya. Ini nggak tahu, itu ternyata hebat banget itu, kelihatannya aja cuma mukul-mukul stick, ternyata pas dijalanin saya cuma kuat 4 lagu, akhirnya nyerah, nggak kuat karena kaki udah capek. Ini buat teman-teman yang istri yang mau olahraga, bisa tuh ikut ikut komunitas ini, namanya Make Noise. Biasa latihan kalau di Citra Raya ada di hari Selasa malam, terus juga hari Selasa pagi kalau yang di Karawaci ada di Cafe Serasi. Nah, itu tiap Selasa pagi itu. Nanti yang mau ini, jangan sampai kita sehat sendiri tapi istri kita nggak sehat, kurang sehat karena kurang berolahraga. Jadi kalau bisa kita olahraga bareng ya, walaupun olahraga nggak bareng-bareng banget. Istri kita kasih olahraga PON, kitanya sepeda, jadi sama-sama sehat, kita bisa tua bersama. Oke, langsung aja ya, kita review ini nanti per part. Nah, ini dia sepeda Casio 2 yang udah ada di depan saya. Kita review satu-satu ya. Sebelumnya kita intermezzo dulu. Casio 2 datang ke Indonesia itu ada 2 generasi. Generasi pertama ada di warna silver dan warna biru. Dan ini generasi terakhir, ada warna marun sama warna hijau.
Perbedaan yang paling signifikan itu ada di selain warna, ada di geometri. Yang seri terbarunya ini yang generasi 2 lebih besar sedikit dibandingkan dengan generasi pertama. Nah ini teman-teman yang mau beli ini harap diperhatikan juga, takutnya nanti salah size. Yang lama itu lebih kecil dibandingkan dengan yang baru. Contohnya misalnya di size 52 yang baru ini reach-nya 375, sedangkan di yang lama saya lupa, tapi 375 itu reach-nya ada di size 54 kalau di yang lama. Cuma top efektifnya tetap lebih pendek yang seri baru ini di 52 ya dibandingkan 54 yang lama, walaupun reach-nya sama. Terus juga ada di sini ada tambahan mounting buat tas di atas frame, sama di ini ada 3 ya mau di forknya. Di seri yang lama generasi pertama itu yang silver itu cuma ada 1. Di yang warna biru ada 2 versi, ada yang 1 ada yang 3, tapi kayaknya kebanyakan yang di Indonesia 3 yang terakhir itu. Kemudian ini juga dibuat di frame only, ada dijual frame only untuk yang warna hijau. Kalau yang seri lama terakhir dibuat frame only juga yang warna birunya tuh. Oke, langsung aja kita mulai dari frame. Ini framenya ya, framenya itu terbuat dari chromoly ya. Ini serinya kalau di Marine tuh ada 2 seri chromolinya, ada 2, seri 1 sama seri 2. Yang membedakan seri 1 sama 2 itu hanya terletak pada dropout-nya aja. Kalau yang seri 2 itu udah TA semua, true axle. Kalau yang lama masih QR. Dan bahannya sama-sama chromoly, double bedded dua-duanya, nggak ada perbedaan sama sekali ya, sama-sama berat sih ya pasti. Kemudian ini dibandingkan sama yang lama. Yang lama tadi di awal saya udah bilang kalau ini ada perbedaan di mounting aja. Mountingnya tambahan di atas top tube ada 2 mounting untuk naruh tas. Kemudian ada tambahan 2 lagi di sini, 3. Di seri lama ada yang 1 ada yang 3. Kemudian masih sama-sama chromoly, warna beda, sama dekalnya agak beda dikit sih. Ini masalah ini aja, selera aja ya, ada yang suka yang baru sama suka yang lama. Saya kebetulan yang lama juga suka. Terus warnanya juga termasuk yang oke lah, lebih baru, jadi nggak bosan-bosan amat. Warnanya ada 2, hijau sama marun warnanya. Dua-duanya sangat bagus ya. Yang hijau lebih terang, ini agak lebih adem. Jadi saya kemarin milih versi full bike-nya karena satu nggak mau ribet, kedua warnanya bagus. Walaupun yang hijau terakhir juga sempat sekarang nih udah ada yang versi full bike-nya warna hijau. Sebelumnya hanya ada seri frame only. Di sini saya kasih tambahan aja, ini nggak ada kalau kita beli ya. Ini tambahan ada battle cage. Ini ada 2 di sini sama di sini untuk naro battle cage-nya. Nggak begitu banyak. Waktu itu kalau di Marine Four Corners, kalau yang size M itu sempat ada banyak ya. Ada di sini ada 2. Di downtube-nya ada 2, terus di bawahnya juga ada lagi. Di sini nggak ada, bawahnya kosong. Cuma ada 2 di 1 di sini sama 1 di seat stay. Apa namanya, seat stay ya. Di sini ada 1 buat naro bidon. Ini bidonan, ternyata ini saya baru tahu ada bidon yang khusus buat naro ban dalam. Enak, jadi kita nggak usah naro tas, nyamar jadi bidon sini. Terus kalau ini saya kasih bidon beli di Rodaling biar nggak aus. Iyalah, gue pasti haus. Oke, kita lanjut ke bagian kokpit, perkokpitan nih. Kokpitnya di sini handlebarnya mereknya Marine. Ini ada beberapa part yang mereknya Marine ya, rebranding dari merek lain sebenarnya. Kalau kita lihat di sini untuk seat post, aslinya mereknya Zoom. Zoom ini salah satu merek lama banget, dari tahun 2000-an udah ada. Biasanya ada di sepeda Polygon. Kayaknya Insera banyak ambil part-part ini, rebranding dari merek Zoom. Nah, untuk part standar ya, yang sekarang ganti jadi NTT. Seat post Marine. Drop barnya Marine, stem juga Marine. Terus ini headsetnya dapatnya FSA. Ini untuk yang drop barnya ini bedanya kalau sama yang lama, walaupun sama-sama Marine, dia flare-nya derajatnya lebih besar.
Kalau yang lama itu 6 derajat, ini sampai 12 derajat. Jadi lebih apa namanya? Lebih bengkok dikit ya bagian ujung sininya. Itu buat kita jadi lebih nyaman untuk bermanuver, untuk trek-trek yang teknikal. Pakai yang lebih lebar ini saya ngerasanya lebih enak sih dibandingkan kalau yang biasa ya. Yang biasa mungkin untuk perjalanan jauh enak, tapi kalau yang flare-nya lebih lebar gini, derajat lebih tinggi, jadi lebih enak untuk trek-trek belusukan kayak gini yang teknikal naik turun gitu. Ini lebih oke menurut saya, lebih enak. Kemudian ini bar tabnya ini yang baru, aduh yang lama saya belum pernah lihat ya. Kalau yang baru sih ini lebih licin, dia nggak ada gripnya, jadi agak lebih licin. Tapi ini walaupun licin begini tapi dipakainya enak, masih empuk. Cuma saya nggak tahu ini akan bertahan lama apa enggak, karena kayaknya sih bahannya nggak begitu bagus, jadi nggak nyampe setahun mungkin kalau sering dipakai akan cepat rusak ya. Ini nggak ada, kalau misalnya sobek langsung sobek gitu aja sih, nggak ada tambahan apa-apa. Terus juga nggak ada tambahan busa di sini, nggak kayak Four Corners itu sempat ada tambahan di sini. Kalau kita buka ini ada semacam busa, jadi lebih empuk. Kalau kita goes tanpa sarung tangan, kalau pakai Four Corners kemarin saya ngerasanya lebih enak aja dibandingkan ini kalau nggak pakai sarung tangan. Untuk pemakaian jarak jauh saya belum jauh-jauh amat, tapi kalau pas dipakai kemarin 100 kilo ya masih nyaman sih, masih nggak ada apa-apa, nggak terlalu gimana-gimana kalau pakai si bar tab bawaan. Kemudian ini sadelnya sama merek Marin. Ini nggak tahu nih rebranding dari mana, kayaknya ya emang Marin sih ini. Lumayan lah dipakai 100 kilo kemarin juga masih oke. Nggak ada kendala aneh-aneh, nggak ada, aman. Semuanya aman. Oke, kita masuk ke bagian part group set. Ini kalau yang baru Marin ngasih sepeda Nikasi 2 ini pakai full GRX ya, seri GRX 400. Seri paling bawahnya seri GRX ya, di atasnya kan ada 600. Cuma ini dapat cranknya GRX 600 nih dikasihnya, karena saya baru tahu ternyata GRX itu cranknya cuma ada 2, seri GRX seri 6 sama seri 8. Untuk yang top grade nya ada di seri 8, dia masuk di 11 sama 12 speed. Kalau yang ini GRX 600 buat yang 10 sama 11 speed. GRX 400 itu 210, yang 11 nya ada di GRX 600. Ini sama yang lama, bedanya kalau yang lama pakai Tiagra, kemudian yang membedakan di rasio gear. Yang baru ini dia rasio gearnya 46-30. Yang baru yang baru itu 46-30, yang lama 50-34. Dia lebih besar yang lama dibandingkan seri yang baru. Untuk rasio sprocket, ini yang baru itu lebih besar, dia jadi lebih enteng ya, 11-36. Kalau yang lama 11-34, ya beda dikit lah, cuma dikit-dikit. Cuma kalau dipakai buat tanjak berasa banget nih, walaupun cuma selisih berapa tut. Ini saya asumsikan ini kayaknya Marin yang sekarang dipakai enaknya lebih dipakai untuk medan-medan yang napak tanah, yang lebih teknikal. Pakai group set ini lebih enak. Kalau yang lama lebih enak dipakai buat touring karena dia lebih besar ya rasio gearnya. Kemudian tambahan yang lain untuk ini rem, brake-nya dia pakai kalipernya bawaan tetap GRX sama karena sepaket. Yang lama pakainya Tiagra. Reviewnya ini untuk brake setnya lumayan empuk. Saya sih termasuk yang puas ya untuk pakai rem yang ini udah hidrolis. Kemudian dipakainya juga enak, smooth, nggak terlalu menggigit. Cuma kalau kita tekan ya jadinya lebih menggigit juga, lebih enak lah, nggak terlalu kita harus menekan secara kencang. Ini udah gigit lah, enak lah pakai 2 jari nih, bisa lah. Dibandingkan dengan yang kabel jauh ya, dulu waktu itu pakai Four Corners pakainya kabel, waduh capek banget itu, bener-bener berasa. Kalau pas di jalan sih nggak berasa, di jalan raya ya, jalan aspal nggak berasa. Tapi kalau kita masuk ke teknikal begini, penggunaan hidrolis ini sungguh membantu, bikin kita nggak begitu capek karena menekan handle remnya, jadi nggak terlalu mengeluarkan tenaga, hanya dikit aja udah mulai enak. Dan smooth ya, nggak terlalu kenceng tapi tetap pakem.
Selanjutnya adalah bagian wheel set. Wheel set ya. Ini wheel setnya full wheel set Marine bawaannya. Dia pakai hub free hub Marine. Kemudian rimsnya dia rims alloy, nggak ada mereknya, mungkin Marine juga. Terus untuk bagian ban dia menggunakan ban V-Tire dari Thailand, jenisnya Quick Stick. Ini mirip-mirip sama Suol BG1 yang RS. Dia bagian tengahnya agak slick, tapi ada motif-motifnya, kotak-kotak gitu, rapet. Bagian pinggirnya ada knop di bagian pinggir, jadi mirip banget sih seri-seri kalau misalnya di itu ada Byway ya, kalau di WTB. Terus kalau di Panasar ada Gravel King, cuma Gravel King dia lebih slick di tengah, tapi ini ada patternnya, kotak-kotak, enak dipakai. Dan ukurannya 45. Nah ini yang menjadi concern saya, ukurannya terlalu besar kalau dipakai di aspal, tapi kalau dipakai jalan belusukan seperti ini lebih enak daripada dipakai di jalan aspal. Lebih enak lah. Kemarin saya pakai di jalan-jalan konblok, jalan tanah, jalan kerikil, real gravel. Saya ngerasa nyaman pakai ban ini. Cuma ya itu tadi, konsekuensinya adalah ketika kita goes di jalan aspal jadi agak lebih berat dibandingkan ukuran-ukuran yang di bawah 40 gitu ya. Tapi so far enak sih. Overall enak lah kalau misalnya dipakai di keduanya, dipakai di aspal lumayan. Kemarin saya dipakai ke yang 100 kilo itu ya capek sih ya. Saya ngerasa ban yang lebih kecil jauh lebih enak dibandingkan ini. Ini terlalu besar untuk di jalan raya. Sempat juga kemarin terakhir saya bawa ke sini, keliling ke sana ya, ke Waduk, pakai ini. Terus teman saya pakai ukuran Four Corners yang 42. Itu pasti dipakainya jauh lebih enak saya, lebih lebar. Ketemu di atas sini ada jalan bebatuan, itu dipakainya tetap licin sih, tapi lebih enak, lebih bikin safety lah buat dipakai. Oke. Ya, kita masuk ke dalam kesimpulan terakhir ya sekalian. Nah, closing. Jadi ini sepeda, simpulannya apa ya? Ini sepeda all round banget ya. Jadi kalau kita tahu sekarang gravel kan udah makin dikasih klasifikasinya, makin dibikin ini khusus untuk bikepacking, atau ini khusus adventure, khusus urban gravel, atau khusus untuk aero, udah makin banyak. Nah, saya ngerasa bahwa frame ini, Nicasio 2 ini, framenya itu diciptakan untuk semuanya bisa ya. Jadi kalau untuk lebih ke all round ya, tergantung part apa yang mau kita pakai di sepeda ini, disesuaikan aja. Jadi framenya pernah dipakai sama salah satu teman saya. Dia pakai sepeda ini di acara road bike waktu itu, acara Bromocom. Namanya IG-nya itu Looping Panda kalau yang mau lihat. Itu Om Andre. Dia menggunakan sepeda ini, frame Nicasio 2 ini dipadukan dengan wheelset yang road bike, sama grup setnya juga grup set road bike, saya lupa 105 atau Ultegra gitu ya. Itu dipakai dan dia pakai untuk acara Bromocom, yang kebanyakan kita tahu Bromocom adalah acara yang mayoritas adalah sepedanya RB. Dia pakai, dan juga dipakai buat acara tiap hari dia latihan workout pakai ini untuk peletonan. Jadi saya rasa sepeda ini kalau mau dipakai untuk modif untuk sepeda road bike juga bisa. Kemudian kalau yang untuk acara long ride atau acara yang beribu-ribu kilometer juga sama. Ini bisa dipakai untuk ke long ride ya namanya ya, untuk touring ya. Untuk touring udah pasti bisa. Ini di Bentang Jawa kemarin, yang tahun kemarin itu baik yang pakai ini buat acara di Bentang Jawa. Kita tahu Bentang Jawa kilometernya sampai 1.500 dan dipastikan bisa. Kalau misalnya mau dipakai buat adventure, udah pasti bisa juga, karena ini tarik clearance-nya cukup lumayan besar. Untuk ban ini aja pakai 45, masih ada space untuk ban yang lebih besar. Depan belakang sama-sama space-nya masih lebih besar. Mungkin bisa pakai 50 juga bisa. Jadi kalau yang suka adventure pakai ini udah pasti bisa. Kemudian yang suka bikepacking apalagi ya, bikepacking sini untuk naro peralatan camping di sini, mountingnya udah disiapin semua. Di sini ada 3 di fork tuh, udah lumayan ya, bisa buat naro rak. Terus mau naro
apa namanya, rak buat naro ini ya, tenda. Sini biasanya ada tuh, saya lupa namanya apa. Baik yang jual bisa ditaruh di situ. Terus di belakang ini ada rak juga, apa mounting di sini ada lubangnya, siap buat naro rak. Walaupun sekarang rak-rak sepeda udah nggak perlu mounting juga, ada ya yang biasa yang ikat di seat post, terus di sini tinggal diikat, itu udah banyak. Cuma ini sama si Casio 2 sama frame Casio 2 ini udah disediain, jadi ya lengkap lah. Jadi sepeda ini menurut saya sepeda paket lengkap, framenya ya paket lengkap, tinggal kita sesuaiin aja sama partnya. Udah dibikin jual frame only, jadi lebih gampang kalau misalnya suka sama chromoli, terus mau dipakai apa gitu, tinggal kita beli frame only dan merakit sendiri. Kalau misalnya untuk full bike-nya ini, nah full bike-nya kan saya kemarin beli full bike ya. Ini full bike-nya sih kalau menurut saya ini si Marini Casio 2 diciptakan Marin untuk lebih napak tanah, untuk trek-trek yang adventure lah ya. Dengan spek yang ada ini cukup enak untuk dipakai adventure. Bannya 45 besar, jadi dipakai ke tanah lebih enak. Kalau misalnya mau touring ya kita harus ada penyesuaian lagi, bannya cari yang lebih kecil. Mungkin kalau yang emang pengennya touring banget terus menghemat budget, bisa cari yang seri yang lama, itu yang sekarang udah mulai diskon ya, harganya lebih murah dari ini, ada selisih harga, dan itu bisa langsung pakai untuk touring. Kalau yang ini ya mau nggak mau tetap harus beli. Kalau kata saya sih harus beli ban ya, menurut saya. Bannya cari yang lebih kecil, yang ukurannya yang ukurannya di bawah 40 lah, 38, 37 atau 35, jadi lebih efisien jika dipakai di aspal. Untuk yang ini pasti lebih enaknya dipakai di jalur-jalur adventure, jalur-jalur light XC. Oke, XC pun mungkin masih bisa ya, cuma kalau udah ada obstacle ya kita melipir aja. Nanti saya akan coba, saya akan maksimalin ini sepeda mau nggak mau di jalur-jalur XC, karena kemarin nyoba juga enak. Ada beberapa teman lama yang biasa main XC-an itu masih ada. Ini saya coba nanti bikin videonya, saya bawa ke jalur real XC gitu. Apakah ini menyusahkan atau enggak ya? Pasti tidak akan menyusahkan sih menurut saya, karena jalur di sini XC-nya XC ya, XC adventure gitulah, jalan-jalan kampung tanah. Yang kalau ke sawah ya mau nggak mau tetap kita pasti akan gotong itu sepedanya, gotong-gotong sepeda ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, review saya untuk sepeda ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat teman-teman yang mau cari bisa, udah mudah-mudahan ya video tadi bisa bikin kita yakin mau beli sepeda yang mana. Kalau masih galau mau beli Casio 2 ini atau beli yang apa, sepeda-sepeda yang berbahan lain seperti alloy gitu, ini kelemahannya itu tadi. Oh iya, ada satu lupa, kelemahannya ya tadi kan, ini saya lupa satu kelemahan yang belum saya highlight tadi. Ini kelemahannya itu ada di bagian perkabelan ya. Perkabelannya itu pertama ruwet banget, dan akhirnya itu yang bikin sepeda ini gampang lecet di bagian fork. Nah ini salah satu minus yang saya tidak suka dari sepeda ini, ada di bagian fork, di bagian ini kabel. Jadi kabelnya ini bergesekan dengan fork, jadi membuat fork ini lecet. Awalnya saya beli ini udah review dulu, udah ngeliat review sebelumnya, jadi saya tahu. Pas sepeda ini datang langsung saya kasih apa namanya, frame protector bekas MTB. Kemarin masih ada sisa-sisa, saya gunting walaupun kelihatannya jelek, cuma yaudah yang penting melindungi ya. Ini saya kasih frame protector jadi nggak bikin lecet, walaupun sempat ini ada apa namanya yang lecet juga nih, gara-gara kedorong kabelnya kurang panjang frame protektornya. Kemudian kalau misalnya nggak mau pakai frame protector juga bisa sih, biar nggak lecet-lecet, pakai grup setnya yang AXS atau yang DI2, itu udah dipastikan tidak lecet, karena mengurangi dua kabel ini, dua kabel ya, kabel buat FD sama kabel buat RD, ini sangat mengganggu. Untuk rem sih nggak terlalu kena ke bagian frame, tidak terlalu menyentuh bagian frame, jadi masih aman. Kalau yang ini kabel RD sama FD ini bener-bener bikin lecet, nggak perlu nunggu goes jauh ya, goes sekali dua kali goes juga udah mulai pasti lecet. Jadi saran saya buru-buru pas sepeda datang langsung dikasih frame protector aja biar nggak lecet. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Jadi ada pilihan lain kalau misalnya
nggak suka sama yang chrome karena memang berat atau pengen cari yang enteng, ya sepeda ini kurang cocok. Tapi kalau misalnya nyari rider yang butuh kenyamanan, tidak butuh kecepatan, sepeda ini bisa menjadi alternatif karena dipakainya sangat nyaman sekali, baik di aspal maupun di jalan tanah. Saya recommended ini buat teman-teman yang menyukai kenyamanan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.